Nama, Brebes, memiliki akar sejarah yang kaya dan mencerminkan kondisi geografis serta karakteristik wilayahnya. Secara etimologis, kata Brebes diyakini berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa kuno, yaitu bara yang berarti tanah dan basah yang berarti berair. Nama ini menggambarkan daerah yang subur dengan tanah yang lembab dan dialiri oleh banyak sungai. Kondisi ini sesuai dengan letak geografis Brebes yang berada di pesisir utara Jawa dan dilalui oleh aliran sungai besar, seperti Sungai Pemali, yang menjadi penopang utama kehidupan masyarakat sejak zaman dahulu. Selain makna geografisnya, nama Brebes juga erat kaitannya dengan potensi agraris daerah tersebut. Sejak zaman dahulu, wilayah Brebes dikenal sebagai daerah pertanian yang produktif, terutama dalam hal pengolahan lahan sawah dan perkebunan. Kesuburan tanahnya yang terus-menerus dialiri air memberikan hasil panen yang melimpah dan mendukung kehidupan penduduk setempat. Nama ini tidak hanya mencerminkan kondisi alam, tetapi juga menjadi identitas budaya dan sejarah yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Brebes hingga saat ini. Wilayah Brebes memiliki sejarah panjang yang telah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara dan Mataram kuno. Pada masa ini, Brebes menjadi bagian dari wilayah Jawa Tengah bagian barat yang strategis, karena berada di jalur penghubung antara pesisir utara dan pedalaman Jawa. Bukti keberadaan Brebes pada era Hindu-Buddha terlihat dari berbagai prasasti dan peninggalan arkeologis yang ditemukan di sekitar daerah ini, meskipun secara spesifik belum banyak yang terdokumentasi dengan baik. Keberadaan sungai-sungai besar, seperti Sungai Pemali, turut mendukung perkembangan wilayah ini sebagai bagian dari jalur perdagangan yang menghubungkan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Selain itu, Brebes diyakini menjadi salah satu titik penting dalam persebaran agama Hindu dan Buddha di Pulau Jawa. Hal ini ditunjukkan melalui pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, termasuk struktur sosial, seni, dan religi. Meski tidak banyak candi besar yang ditemukan di wilayah Brebes, jejak budaya Hindu-Buddha tampak dari pola permukiman dan sistem irigasi tradisional yang mendukung pertanian. Wilayah ini menjadi saksi perjalanan panjang peradaban yang berkembang sejak zaman kuno, hingga akhirnya memasuki era baru dengan masuknya pengaruh Islam di kemudian hari. Pada masa kejayaan Kerajaan Galuh dan Pajajaran, wilayah Brebes memiliki peran strategis sebagai perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sungai Pemali, yang membentang di tengah wilayah ini, menjadi batas alami yang memisahkan pengaruh kedua kerajaan. Sebagai daerah perbatasan, Brebes tidak hanya menjadi penghubung geografis, tetapi juga titik pertemuan berbagai budaya, tradisi, dan sistem pemerintahan yang berkembang di kedua wilayah tersebut. Jalur ini kerap digunakan untuk aktivitas perdagangan dan pengiriman hasil bumi, menjadikannya wilayah dengan dinamika ekonomi yang cukup aktif. Keberadaan Brebes dalam masa Kerajaan Galuh dan Pajajaran juga menunjukkan pentingnya kontrol atas wilayah perbatasan. Kedua kerajaan menggunakan sungai dan lahan subur di sekitar Brebes untuk mendukung kebutuhan agraris dan sebagai jalur strategis untuk memperluas pengaruh politiknya. Meski demikian, sebagai daerah perbatasan, Brebes seringkali menjadi saksi dari ketegangan atau konflik antara kerajaan-kerajaan besar di Jawa, terutama dalam perebutan kekuasaan dan wilayah. Namun, dalam konteks ini, Brebes juga memperkaya dirinya melalui pengaruh budaya dari kedua kerajaan, yang kemudian membentuk identitas unik masyarakatnya. Pada era kejayaan Kerajaan Majapahit, wilayah Brebes menjadi salah satu daerah penting yang masuk dalam kekuasaan kerajaan tersebut. Letaknya yang strategis di pesisir utara Jawa menjadikan Brebes sebagai bagian dari jalur perdagangan maritim yang menghubungkan pusat Majapahit dengan berbagai wilayah lain di Nusantara, bahkan hingga mancanegara seperti Tiongkok dan India. Brebes juga memanfaatkan keberadaan pelabuhan-pelabuhan kecil di sekitarnya untuk mendukung aktivitas ekonomi, terutama perdagangan hasil bumi dan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama Majapahit. Sebagai wilayah strategis, Brebes tidak hanya menjadi titik penting untuk perdagangan tetapi juga sebagai daerah penopang logistik Majapahit dalam ekspansi kekuasaannya. Keberadaan lahan pertanian yang subur di sekitar Brebes juga menjadi salah satu sumber penting bagi suplai makanan untuk kerajaan. Pengaruh Majapahit terhadap Brebes dapat dilihat dalam bentuk budaya, struktur sosial, serta pola agraris yang berkembang pesat selama masa ini. Meskipun tidak menjadi pusat kekuasaan, Brebes memainkan peran vital sebagai bagian dari jaringan wilayah yang mendukung kemakmuran dan dominasi Majapahit di Nusantara. Proses Islamisasi di Brebes mulai berkembang pesat seiring masuknya para pedagang Muslim melalui jalur perdagangan di pesisir utara Jawa.
Sebagai daerah strategis di jalur ini, Brebes menjadi salah satu tempat persinggahan penting bagi para pedagang yang membawa pengaruh budaya dan agama Islam. Jalur maritim yang ramai tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempercepat penyebaran Islam di kalangan masyarakat Brebes, terutama melalui interaksi sosial dan kegiatan perdagangan. Peran Wali Songo, khususnya Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati, sangat signifikan dalam penyebaran Islam di wilayah ini. Mereka menggunakan pendekatan yang harmonis dengan budaya lokal, seperti seni dan tradisi, untuk menyampaikan ajaran Islam. Masuknya Islam membawa perubahan besar dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat Brebes. Sejak itu, tradisi Islam mulai mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari, ditandai dengan berdirinya masjid-masjid awal dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam. Proses ini menjadikan Brebes sebagai salah satu daerah yang memainkan peran penting dalam perkembangan Islam di pesisir utara Jawa. Pada masa perkembangan awal, wilayah Brebes dan sekitarnya mulai dihuni oleh penduduk yang membentuk permukiman-permukiman kecil. Desa-desa seperti Brebes, Losari, dan Jatibarang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam lokal. Kesuburan tanah di wilayah ini memungkinkan penduduk untuk bertani secara produktif, terutama dengan bercocok tanam padi, palawija, dan komoditas lain yang cocok untuk lahan agraris. Sistem irigasi tradisional mulai diterapkan untuk mendukung aktivitas pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk. Selain bertani, masyarakat di desa-desa awal ini juga mengembangkan perdagangan dan kerajinan sebagai bagian dari kehidupan ekonomi mereka. Kedekatan wilayah Brebes dengan jalur perdagangan pesisir utara menjadikan desa-desa ini tempat strategis bagi para pedagang untuk bertukar barang dan jasa. Losari dan Jatibarang, misalnya, mulai berkembang sebagai pusat perdagangan kecil yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar. Sementara itu, pengrajin lokal menghasilkan barang-barang seperti alat pertanian, anyaman, dan kerajinan lainnya yang memperkaya kehidupan ekonomi. Desa-desa ini menjadi fondasi awal terbentuknya struktur sosial dan ekonomi yang lebih kompleks di Brebes di masa-masa berikutnya. Ketika Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa, Brebes menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pengaruh kekuasaannya. Posisi strategis Brebes di pesisir utara Jawa menjadikannya penting dalam mendukung agenda politik dan ekonomi Kesultanan Demak, terutama dalam memperkuat jaringan perdagangan maritim yang menjadi tulang punggung perekonomian kerajaan. Wilayah ini difungsikan sebagai bagian dari jalur distribusi hasil bumi dan rempah-rempah, serta sebagai titik penghubung antara wilayah pedalaman dan pesisir. Sebagai wilayah administratif, Brebes mendapat perhatian khusus dari Kesultanan Demak dalam pengelolaannya. Sistem pemerintahan lokal mulai diperkuat dengan menunjuk pejabat-pejabat yang loyal terhadap Kesultanan. Selain itu, pengaruh Islam semakin meluas, sejalan dengan visi Kesultanan Demak untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Jawa. Peninggalan budaya Islam dari masa ini, seperti tradisi keagamaan dan pola permukiman berbasis masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, mulai tampak di wilayah Brebes. Peran Brebes dalam mendukung kejayaan Demak membuktikan pentingnya wilayah ini dalam konteks sejarah Jawa pada masa itu. Pada masa Kesultanan Demak, Brebes memiliki peran strategis dalam perjuangan melawan Portugis, yang pada saat itu berusaha menguasai jalur perdagangan penting di Nusantara. Pelabuhan di Brebes, yang berada di jalur pesisir utara Jawa, digunakan sebagai salah satu pangkalan logistik utama untuk mendukung operasi militer Kesultanan Demak. Lokasi ini memungkinkan distribusi perbekalan, persenjataan, dan pasukan ke wilayah barat Jawa, termasuk ke Selat Sunda, yang menjadi medan konflik utama antara Demak dan Portugis. Keberadaan pelabuhan di Brebes juga mempercepat mobilisasi armada laut dan pengangkutan hasil bumi sebagai pendukung ekonomi perang. Disinilah terlihat kolaborasi antara masyarakat lokal dan Kesultanan Demak, dengan penduduk sekitar turut membantu menyediakan kebutuhan logistik dan tenaga untuk mendukung perjuangan. Peran ini menjadikan Brebes bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga titik strategis dalam menjaga kedaulatan maritim Nusantara dari ancaman Portugis. Peran penting Brebes dalam konflik ini turut memperkuat posisinya dalam sejarah perjuangan Kesultanan Demak. Setelah runtuhnya Kesultanan Demak, wilayah Brebes menjadi bagian dari Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir, Hadiwijaya. Sebagai wilayah strategis di pesisir utara, Brebes tetap memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian dan pengelolaan hasil bumi, terutama karena letaknya yang menghubungkan jalur perdagangan antara wilayah barat dan timur Jawa. Di masa Pajang, Brebes mengalami penyesuaian dalam sistem pemerintahan lokal, mengikuti kebijakan administratif yang diterapkan oleh Kesultanan.
Namun, setelah Kesultanan Pajang melemah dan akhirnya runtuh, kekuasaan atas Brebes beralih ke Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senapati. Di bawah Mataram, Brebes menjadi bagian dari jaringan pemerintahan yang lebih besar, dengan fokus pada penguatan struktur politik dan ekonomi berbasis agraris. Wilayah Brebes yang subur terus dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan Kesultanan Mataram, terutama dalam upaya ekspansi kekuasaan ke wilayah barat. Peralihan kekuasaan ini tidak hanya membawa perubahan dalam sistem politik, tetapi juga memperdalam pengaruh budaya Jawa dalam kehidupan masyarakat Brebes, termasuk tradisi Islam yang semakin melebur dengan adat lokal. Ketika VOC memperluas pengaruhnya di Nusantara, Brebes menjadi salah satu wilayah yang jatuh ke tangan kolonial Belanda. Posisinya yang strategis di pesisir utara Jawa membuat Brebes menjadi wilayah yang penting secara ekonomi dan logistik bagi Belanda. Salah satu sumber daya utama yang dimanfaatkan oleh VOC di Brebes adalah garam. Wilayah ini memiliki lahan pesisir yang luas dan cocok untuk produksi garam secara besar-besaran. Garam dari Brebes menjadi salah satu komoditas penting dalam perdagangan Belanda, baik untuk kebutuhan lokal maupun ekspor. Selain itu, Belanda juga memanfaatkan kesuburan tanah Brebes untuk pengembangan perkebunan tebu dan produksi gula. Sistem tanam paksa, kultur stelsel, yang diterapkan di wilayah ini memaksa penduduk lokal untuk menanam tanaman tertentu sesuai kebutuhan Belanda, termasuk tebu. Meskipun produksi gula dan garam membawa keuntungan besar bagi Belanda, kebijakan kolonial ini menyebabkan penderitaan bagi rakyat Brebes. Banyak masyarakat yang kehilangan kendali atas tanah mereka, sementara beban kerja yang berat dan pajak yang tinggi semakin menekan kehidupan mereka. Pengaruh Belanda di Brebes meninggalkan jejak sejarah yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial, yang masih terasa hingga kini. Masyarakat Brebes tidak tinggal diam terhadap penindasan dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Berbagai perlawanan lokal muncul sebagai bentuk protes terhadap kebijakan kolonial, seperti sistem tanam paksa dan pajak yang memberatkan rakyat. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam perjuangan ini adalah Kiai Ahmad Rifai, seorang ulama dan pemimpin agama yang dikenal dengan ajarannya yang progresif dan kritis terhadap pemerintahan kolonial. Kiai Ahmad Rifai tidak hanya memberikan perlawanan fisik, tetapi juga melancarkan perjuangan melalui jalur pemikiran. Ia mendirikan gerakan keagamaan yang dikenal sebagai Rifaiyah, yang mengajarkan tentang pentingnya kemandirian, keadilan, dan perlawanan terhadap penindasan. Ajarannya yang berbasis Islam dan semangat pembebasan menarik banyak pengikut di Brebes dan sekitarnya. Perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Rifai menunjukkan bahwa semangat rakyat Brebes untuk melawan ketidakadilan tidak hanya berfokus pada aspek militer, tetapi juga melalui gerakan sosial dan budaya. Meskipun perlawanan ini tidak selalu berhasil mengusir kolonial secara langsung, gerakan tersebut memberikan inspirasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di masa mendatang. Pada abad ke-19, di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, Brebes dimasukkan ke dalam wilayah administratif Kresidenan Cirebon. Pembagian ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan Belanda untuk memperkuat kontrol administratif dan ekonomi di wilayah pesisir utara Jawa. Sebagai bagian dari Kresidenan Cirebon, Brebes berfungsi sebagai wilayah strategis yang mendukung berbagai kegiatan ekonomi, termasuk perdagangan hasil bumi, produksi garam, dan gula, yang menjadi komoditas utama pada masa itu. Keputusan untuk memasukkan Brebes ke dalam Kresidenan Cirebon juga mencerminkan pentingnya wilayah ini sebagai penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sungai Pemali yang membelah Brebes menjadi batas alami sekaligus jalur transportasi penting dalam distribusi barang. Dalam sistem ini, Brebes dikelola dengan kebijakan yang lebih terpusat, di mana Belanda menempatkan pejabat lokal untuk mengawasi dan mengatur wilayah sesuai kepentingan kolonial. Meskipun integrasi ini mendukung pengelolaan ekonomi kolonial, bagi masyarakat Brebes, hal ini seringkali diiringi dengan beban pajak yang tinggi dan kerja paksa, yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi rakyat. Pada masa kolonial Belanda, pembangunan infrastruktur di Brebes menjadi salah satu prioritas untuk mendukung kepentingan ekonomi kolonial. Jalan raya yang menghubungkan berbagai wilayah di pesisir utara Jawa, termasuk Brebes, dibangun untuk mempercepat distribusi hasil pertanian dan perkebunan, seperti gula, tebu, dan garam. Salah satu proyek besar yang berdampak signifikan adalah pembangunan Jalan Raya Pos, de Grote Postweg, oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19, yang melewati wilayah Brebes sebagai bagian dari jalur utama penghubung Batavia, Jakarta, dan Surabaya. Selain jalan raya, jalur kereta api juga mulai dibangun di Brebes pada paruh kedua abad ke-19.
Jalur ini dirancang untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman menuju pelabuhan-pelabuhan di pesisir, termasuk pelabuhan kecil di Brebes. Pembangunan ini membuka akses transportasi yang lebih cepat dan efisien, sehingga mendukung ekspansi ekonomi kolonial. Meskipun infrastruktur ini pada awalnya dibangun untuk melayani kepentingan Belanda, dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat lokal, yang mulai memiliki akses transportasi yang lebih baik. Namun, pembangunan ini seringkali dilakukan dengan kerja paksa, sehingga menambah penderitaan rakyat Brebes di bawah kolonialisme. Infrastruktur yang dibangun oleh Belanda menjadi fondasi penting bagi perkembangan wilayah Brebes di masa berikutnya. Pada awal abad ke-20, semangat kebangkitan nasional mulai merambah ke berbagai wilayah, termasuk Brebes. Perubahan sosial dan pendidikan yang terjadi pada masa itu memicu kesadaran masyarakat akan pentingnya persatuan dan perjuangan melawan kolonialisme. Salah satu wujud nyata kebangkitan ini adalah berdirinya organisasi-organisasi nasional di Brebes, seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah, yang menjadi wadah perjuangan rakyat untuk meningkatkan kesadaran politik, ekonomi, dan agama. Sarekat Islam, dengan basis utama di kalangan pedagang dan masyarakat Muslim, menjadi tempat untuk mengorganisasi gerakan melawan ketidakadilan ekonomi yang diciptakan oleh Belanda. Sementara itu, Muhammadiyah berperan penting dalam meningkatkan pendidikan masyarakat Brebes, mendirikan sekolah-sekolah, dan menyebarkan pemahaman Islam yang berorientasi pada pembaruan. Kedua organisasi ini berkontribusi besar dalam membangun kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Brebes akan pentingnya kemandirian, pendidikan, dan perjuangan melawan penjajahan. Semangat ini terus berkembang dan menjadi salah satu pondasi penting bagi masyarakat Brebes dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Brebes memiliki peran penting dalam perjuangan rakyat melawan penjajahan, baik pada masa pendudukan Jepang maupun ketika menghadapi agresi militer Belanda setelah proklamasi kemerdekaan. Wilayah ini menjadi basis bagi pergerakan rakyat yang didukung oleh berbagai organisasi pemuda dan kelompok masyarakat. Organisasi-organisasi seperti Pemuda Indonesia, Barisan Keamanan Rakyat, BKR, dan kelompok milisi lokal memainkan peran penting dalam melancarkan perlawanan terhadap penjajah. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Brebes terlibat dalam berbagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan kerja paksa, romusha, dan eksploitasi sumber daya. Setelah kemerdekaan diproklamasikan pada tahun 1945, Brebes menjadi salah satu daerah yang aktif mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda selama masa agresi militer. Banyak pemuda Brebes yang bergabung dengan Laskar Perjuangan dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, untuk melawan penjajah. Selain perlawanan fisik, perjuangan rakyat Brebes juga didukung oleh jaringan logistik yang mereka bangun secara mandiri, termasuk penyediaan pangan dan informasi bagi para pejuang. Semangat juang masyarakat Brebes menunjukkan betapa besar kontribusi wilayah ini dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Brebes menjadi salah satu wilayah yang aktif dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda. Pada masa revolusi fisik, 1945-1949, Brebes menjadi medan pertempuran penting karena posisinya yang strategis sebagai jalur penghubung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Belanda, melalui operasi militer yang dikenal sebagai agresi militer I dan II, berusaha merebut kembali wilayah-wilayah penting, termasuk Brebes, untuk mengamankan jalur ekonomi dan logistik mereka. Rakyat Brebes bersama Laskar Pejuang dan Tentara Nasional Indonesia, TNI, memberikan perlawanan sengit terhadap pasukan Belanda. Salah satu bentuk perlawanan yang signifikan adalah serangan gerilya yang dilakukan oleh para pejuang lokal, memanfaatkan pengetahuan tentang medan wilayah untuk mengganggu pasukan Belanda. Selain itu, masyarakat juga mendukung perjuangan dengan menyediakan logistik, informasi, dan tempat persembunyian bagi para pejuang. Perjuangan heroik ini menunjukkan semangat dan tekad masyarakat Brebes dalam mempertahankan kemerdekaan, meskipun mereka harus menghadapi banyak kesulitan, termasuk kehilangan nyawa dan harta benda. Brebes menjadi saksi bagaimana semangat kebangsaan tetap hidup di tengah tekanan kolonial yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Setelah Indonesia merdeka, Brebes secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten pada tahun 1949 berdasarkan keputusan pemerintah pusat. Penetapan ini merupakan bagian dari reorganisasi administrasi di seluruh wilayah Indonesia untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dalam mendukung negara yang baru merdeka. Sebagai kabupaten, Brebes memiliki kewenangan administratif yang lebih mandiri, dengan fokus pada pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam struktur pemerintahan baru, Kabupaten Brebes ditetapkan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah, dengan Brebes sebagai ibu kota kabupaten. Penetapan ini menandai awal babak baru bagi Brebes dalam mengelola potensi wilayahnya, termasuk di sektor agraris, perdagangan, dan pendidikan. Setelah resmi menjadi kabupaten, Brebes terus mengalami perkembangan, baik dalam hal infrastruktur maupun peningkatan kapasitas pemerintahan lokal, untuk mendukung visi Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Momentum ini juga menjadi landasan bagi masyarakat Brebes untuk membangun daerahnya menuju masa depan yang lebih baik. Setelah kemerdekaan, Brebes dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang kuat di sektor agraris dan kelautan. Salah satu komoditas andalan Brebes yang paling terkenal adalah bawang merah. Wilayah ini memiliki lahan pertanian yang subur dan iklim yang mendukung, menjadikannya pusat produksi bawang merah terbesar di Indonesia. Selain bawang merah, Brebes juga menjadi penghasil utama garam, memanfaatkan garis pantai yang panjang dengan tambak-tambak garam yang tersebar di sepanjang pesisir utara. Selain itu, warisan dari masa kolonial berupa perkebunan tebu terus dikembangkan, menjadikan gula sebagai salah satu hasil utama yang mendukung perekonomian daerah. Produk-produk ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian nasional. Dalam dekade-dekade setelah kemerdekaan, potensi ekonomi Brebes terus digali, dengan fokus pada pengembangan infrastruktur irigasi, teknologi pertanian, dan jaringan distribusi untuk mendukung pemasaran hasil bumi. Brebes pun mulai dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan kontribusi besar di sektor pertanian dan kelautan, yang menjadi tulang punggung ekonominya hingga kini. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah mulai membangun berbagai fasilitas modern di Brebes untuk mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu proyek besar yang memberikan dampak signifikan adalah pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, di mana Brebes menjadi salah satu titik penting dengan kehadiran gerbang tol Brebes Timur, Brexit. Jalur tol ini mempercepat arus transportasi barang dan manusia, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan ekonomi di sektor perdagangan dan pariwisata. Selain jalan tol, pemerintah juga membangun berbagai jembatan penghubung untuk mempermudah mobilitas antar wilayah. Sistem irigasi modern juga diperbarui untuk mendukung sektor pertanian, terutama mengoptimalkan produksi bawang merah dan padi yang menjadi andalan Brebes. Infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membantu masyarakat dalam mengelola sumber daya air secara lebih efisien. Modernisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan Brebes sebagai wilayah yang tidak hanya unggul di sektor agraris, tetapi juga sebagai pusat ekonomi regional yang kompetitif. Dengan infrastruktur yang terus berkembang, Brebes kini memiliki daya saing yang lebih kuat di tingkat nasional. Saat ini, Brebes terus berkembang sebagai salah satu kabupaten yang memiliki peran penting di Jawa Tengah. Potensi agrarisnya tetap menjadi pilar utama ekonomi daerah, dengan bawang merah sebagai ikon produk unggulan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga diekspor ke berbagai negara. Selain sektor agraris, Brebes juga mulai mengembangkan potensi pariwisata, dengan daya tarik seperti Pantai Randu Sanga, Telaga Ranjeng, dan berbagai situs budaya serta tradisi lokal yang menarik wisatawan. Dalam beberapa tahun terakhir, Brebes juga menunjukkan pertumbuhan di sektor industri. Dengan adanya jalan tol Trans Jawa dan infrastruktur modern lainnya, Brebes menarik investasi baru di bidang manufaktur dan logistik, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah daerah terus berupaya mengintegrasikan sektor agraris, pariwisata, dan industri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan visi pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, Brebes memiliki prospek yang cerah sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi, sekaligus tetap menjaga identitas dan kekayaan budaya lokalnya.